Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami dalam aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 52 dan 53. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 53 ayat 4-5. Tertulis demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penebusan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia di bumi. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali mempraktekannya dalam keseharian kita. Beberapa contoh tentang penebusan dalam artian yang sederhana maupun hingga yang kompleks dapat kita lihat misalnya dalam hal berikut ini. Yang pertama, seorang guru berhalangan mengajar karena ada urusan yang penting, dan ia meminta seorang rekannya yang juga adalah guru untuk menggantinya mengajar di kelas. Rekannya itu kemudian mengiyakan. Ini adalah sebuah contoh penebusan. Yang kedua, sebuah gelang emas digadaikan di tempat pegadaian, dan pada hari yang ditentukan tidak dapat ditebus karena ketiadaan uang tebusan. Namun kemudian setelah beberapa waktu lamanya, gelang emas tersebut akhirnya dibayar dengan uang tebusan sehingga bisa dikeluarkan dari tempat pegadaian. Yang ketiga, saudara, seorang terpidana mati di Arab Saudi dalam keadaannya yang putus asa karena menjelang eksekusi, tiba-tiba mendapat kabar baik. Ia ditebus dengan uang diat tebusan sebesar 4 juta rial Saudi. Ia pun bebas dan tidak jadi dihukum mati. Ada banyak hal lain yang dapat kita lihat dan pahami sebagai sebuah penebusan dalam keseharian kita. Sehubungan dengan penebusan ini, kita manusia adalah orang-orang yang memerlukan tebusan. Mengapa, saudara? Karena dosa dan pelanggaran membuat kita tervonis mati selamanya dalam kebinasaan. Firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Dengan perbuatan baik kita tidak dapat bebas, saudara. Karena kita semua telah tervonis mati. Kita perlu tebusan untuk membebaskan kita dari hukuman yang kekal. Dan penebusan ini hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri, yang adalah juru selamat. Dan Allah menjadikan dirinya sebagai manusia yang sempurna, suci dari dosa, untuk membebaskan dan menebus kita. Dalam pasal 52 ini, Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan tentang Mesias, Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menebus seluruh umat manusia dari dosa dan hukuman kekal. Di ayat yang kelima dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua seharusnya mati dan binasa. Tapi Tuhan sendiri telah datang dan mau berkorban nyawa bagi kita. Dia yang suci dan tidak berdosa telah menjadi korban tebusan yang layak untuk menggantikan kita yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Markus 10 ayat 45 Tuhan Yesus berkata,
karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan dalam Matius 26 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita. Saudara dan saya mendapatkan anugerah keselamatan dan kehidupan kekal karena kasih karunia-Nya. Maka dari itu saudara, biarlah kita hendaknya selalu bersyukur dan bersukacita karena kelepasan yang dari Tuhan yang kita alami. Dalam Roma 4 ayat yang ke-8 tertulis, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia oleh karena darah Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita. Ada kepastian keselamatan dan kehidupan kekal yang akan kita miliki di dalam surga karena kasih dan pengorbanan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar dan renungkan bersama. Engkau telah datang untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kami seharusnya binasa, karena upah dosa ialah maut, dan kami sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi kami bersyukur karena Engkau Tuhan begitu baik, kasih-Mu begitu besar bagi kami semua. Engkau rela datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kami. Engkau tertikam oleh karena pelanggaran kami. Engkau mati oleh karena dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, untuk karya penebusan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, bersukacita, dan berbahagia karena Tuhan, Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami dan pelanggaran kami kepada kami. Tapi Engkau telah mengampuni dan membebaskan kami dari segala dosa dan hukuman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati kami terus, pimpin kami terus ya Tuhan, untuk selalu menghargai akan kasih karunia-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Dan kami mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dari Tuhan, dan yang sedang dalam masalah persoalan, Tuhan nyatakan pertolongan dan mujizat-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.